Dan di situ kan jelas saya mengatakan bahwa saya itu ditawarkan untuk menyerang Islam. Udahlah, nggak usah bahas-bahas lagi Tritunggal, biarlah perbedaan doktrin itu biarin saja, kita fokus menyerang Islam saja, kan begitu kalimatnya itu. Jadi mereka memang nggak peduli seperti apa pengajaranmu, kemana kiblatmu, pokoknya mengaku-ngaku saja Yesus itu Tuhan, bawa nama Yesus, tapi sebenarnya penyesat gitu kan. Yang terpenting dalam penyesatan ini ya hancurkan Islam, kan gitu. Singkat, jelas pernyataan dari PS Sarah, jelas ya teman-teman ya. Yang penting hancurkan Islam. Yang penting serang Islam. Nggak peduli sesat atau bagaimana, yang penting serang Islam. Itu aja tujuan apologet Kristen ini berapologet di media sosial. Jangan skip videonya teman-teman ya, biar tidak gagal paham. Hai, Shalom Aleichem, peace of Christ, welcome back to our channel. Kembali bersama saya, Pastor Sarah, hanya di The Real Pastor Sarah and the Prophecies. Salam saudara, gimana kabarnya? Sehat selalu ya? Dan saya harap kalian tetap waras. Saya di sini cuma mau mengomentari ada komen di video saya yang membahas tentang rumah apologet hanya ilusi pembodohan Oten. Ada yang namanya Jendra Timporok ya. Nanti saya tunjukin ya komennya. Oke lah, saya tunjukin sekarang begini. Jadi komennya begini di dalam video saya live yang ini ya, kalian bisa lihat ini. Nah oke. Dan dia bilang apa? Tetap beritakan Tuhan Yesus Edis TV. Tuhan Yesus melindungi dan menyertaimu. Terus dia juga bilang maju terus Edis TV. Tetap beritakan Tuhan Yesus Edis TV. Tuhan Yesus yang seperti apa yang diberitakan Edis TV? Dia memberitakan Yesus yang lain yang katanya Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu punya Tuhan. Yesus punya Allah. Terus kau suruh Tuhan Yesusmu melindungi dan menyertai dia gitu. Itu Tuhan Yesusmu itu Yesus Kristus atau Yesus yang lain? Jangan-jangan anjing juga Tuhanmu atau babi. Karena kalau Tuhan Yesus Kristus itu yang dituliskan Alkitab, dia Yesus itu Tuhan, dia juga pencipta, dia Kristus. Yesus itu Yehova. Tapi pengajaran Edis beda, dan kau membela dia dan mengatakan Tuhan Yesus, Yesus yang mana? Setan Tuhanmu, setan Tuhanmu, Jendra. Bingung juga lihat kalian ini Oten. Dulu waktu saya mendengarkan kalian berdebat lintas denom ya, ketika kami menarasikan tentang Tuhan Yesus Kristus itu adalah Yehova dan kalian membantah sampai kalian mati-matian mengatakan Yesus itu punya Tuhan, Yesus punya Allah, Yesus punya Bapa, Yesus itu pribadi kedua, Yesus itu bla bla bla, macam lah kalian bilang. Kalian mengajarkan Yesus yang lain. Dalam hati kami ya, dalam hati kami, terutama saya juga, saya berkata ya ampun, orang-orang ini, orang-orang Tritunggal ini rela menjadi tolol, rela menjadi dungu, rela menjadi bodoh hanya demi doktrin sampahnya. Saya pikir begitu. Ternyata ya nggak semua orang penganut doktrin Allah Tritunggal ternyata tolol ya. Ada beberapa orang penganut Tritunggal masih apa ya, masih benarlah tentang Yesus adalah Tuhan menurut iman mereka. Tetapi yang lebih parahnya lagi, ngaku-ngaku Tritunggal tetapi bilangnya Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan, Yesus itu punya Allah, Yesus itu utusan, dia manusia biasa ya, bahkan mengatakan binatur, kan tolol ya. Dan sekarang ketika ada si Edis TV dan dia tidak mengakui Yesus itu Tuhan, bahkan udah jelas videonya di mana-mana. Ini herder-herdernya, anjing-anjingnya ini seperti emang nggak punya otak atau bagaimana ya? Kalian jelas seperti yang dikatakan Tuhan Yesus itu loh. Kalian punya mata nggak melihat, ya, punya telinga tapi nggak mendengar. Udah capek-capek kami menjelaskan ya bahwa Edis TV mengatakan demikian, tapi tetap kalian nggak percaya dan ada mata kalian untuk menonton video itu, melihat langsung gitu loh. Tetap aja kalian gak percaya, nggak ngerti ya, otak kalian terbuat dari apa gitu. Janganlah hanya karena beriman sesuatu menjadi dungu ya. Tapi memang benar yang dikatakan
Ito Rudi ya, bahkan di King Gadas. Ini juga yang selalu saya katakan dan selalu saya jelaskan tentang bagaimana jemaat saya juga berkata bahwa nggak apa-apa Pastor ya, Sofiatul, Metatron, Inawijaya, Agatha, lain-lainnya, Edis TV sesat, nggak masalah soal pengajaran itu, yang penting mereka serang Islam. Jadi poinnya serang Islam. Sama halnya ketika saya ditawari ya, ini udah saya jelaskan tahun 2021, 2022 lagi, waktu saya diundang si Julius di Komalnya, waktu saya menyatakan bahwa Besar Sarah itu pensiun membahas Islam gitu ya. Dan di situ kan jelas saya mengatakan bahwa saya itu ditawarkan untuk menyerang Islam. Udahlah, nggak usah bahas-bahas lagi Tritunggal, biarlah perbedaan doktrin itu biarin saja, kita fokus menyerang Islam saja, kan begitu kalimatnya itu. Jadi mereka memang nggak peduli seperti apa pengajaranmu, kemana kiblatmu, pokoknya mengaku-ngaku saja Yesus itu Tuhan, bawa nama Yesus, tapi sebenarnya penyesat gitu kan. Yang terpenting dalam penyesatan ini ya hancurkan Islam, kan gitu. Itu poinnya sebenarnya oleh orang-orang ini ya. Tapi pada saat saya mengatakan itu, orang-orang Kristen ini yang saya bilang sampah-sampah ini ya, oten-oten sampah ini ya, memfitnah saya, menghujat saya, bahkan mengatakan bahwa dia gak mungkin pendeta. Si Sarah itu penyusup, dia muslim penyusup yang memang untuk merusak kekristenan, katanya, memfitnah kekristenan, menjelek-jelekkan kekristenan. Orang-orang bilang begitu ketika saya membongkar tentang memang saya diminta menghujat Islam, kan gitu. Tapi orang nggak percaya. Sekarang orang mulai banyak yang percaya bahwa memang ya orang ini dibayar untuk menghujat dan menghancurkan Islam. Ya, saya juga bingung ya. Kenapa orang Kristen banyak menjadi tolol hari-hari ini ya? Tolol banget gitu. Makanya jangan terlalu kalian itu makan makanan yang bukan makananmu itu ya, domba-domba itu adalah perkataan Tuhan Yesus di dalam Alkitab ya, dan yang bukan dinarasikan oleh orang, tetapi tentang orang yang mengalaminya gitu. Dan yang jelas ketika menjelaskan Alkitab, yang membicarakan tentang Yesus Kristus itu Tuhan satu-satunya juru selamat, penebus satu-satunya, dan dia adalah Yotevave, pencipta yang sejak semula dia sudah ada ya, sebelum segala sesuatunya ada dia sudah ada, dia yang awal banget yang tidak akan pernah berakhir itu loh ya, dia yang dulu sudah ada, sekarang ada, dan yang akan datang itu ya. Seorang pengajar Kristen ya harus menjelaskan itu sebenarnya, dan yang harus kalian dengarkan yang seperti itu, bukan yang terus ada tiga. Ini ketika si Edis TV berkata begitu, langsung kayaknya yang lain-lain meronta-ronta, Marsionis muncul ya kan, Saksi Jehovah, herder-herdernya semakin menyala bosku ya, menyala para lonte gereja untuk menyuarakan bahwa Edis TV inilah pengajar Kristen yang sejati. Kalau saya sih bodoh amat kau menganggap seperti itu ya kan. Kau mau mendengarkan dia silahkan ya kan. Kan bagi prinsip saya itu, kalau mau mati matilah, mau hidup hiduplah ya. Kalau mau hidup, mau benar, tidak binasa, ya dengarkan Tuhan Yesus dan dengarkan saya. Seru ya teman-teman ya. Kita lihat bagaimana PS Sarah memberikan labelan-labelan atau panggilan-panggilan yang berbagai macam dengan upatannya itu kepada teman-teman Kristen atau apologet Kristen yang beliau tuduh yang tujuannya hanya untuk menghujat Islam. Ya apapun itu urusan mereka lah ya teman-teman ya. Kita hanya mau menonton saja, kita saksikan saja pergelutan mereka ini. Kita duduk manis, tonton, dan kalau bisa berkomentar, silakan kasih komentar kalian. Kalau mau menyebarkan, bikin konten sendiri, akan lebih baik. Ini berguna untuk umat juga. Karena dengan video-video seperti ini, umat akan tahu seperti apa pertentangan di dalam diri mereka itu sendiri, di internal mereka itu sendiri. Jadi jangan kalian kira mereka itu satu, jangan kalian kira mereka itu solid.
Sesungguhnya pertentangan yang besar ada juga di dalam tubuh mereka, di dalam internal mereka. Itu yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman, setelah kita saksikan video ini, silakan berikan opini Anda, opini yang cerdas, opini yang jelas, opini yang berdata, opini yang berdalil, atau opini yang tidak sembarangan menghujat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.